Puji Tuhan, selamat malam. Salam semuanya Bapak Ibu Saudara. Kita berjumpa kembali malam hari ini. Kita masih melanjutkan materi tentang jangan mengasihi dunia, ya. Tapi subtema kita malam hari ini yang akan kita bahas adalah kita bagaimana setelah mengetahui tentang ya adanya batas daerah, ya, bahwa dunia itu sekarang sudah ada di bawah air, dan kita adalah orang-orang yang ada di atas air. Jadi air itulah yang memerdekakan kita, membebaskan kita dari ikatan sistem dunia ini. Kapan itu terjadinya? Ketika kita dibaptis, ya, dibangkitkan bersama dengan Tuhan Yesus untuk memulai sebuah tahapan, yaitu hidup yang baru. Apa itu hidup yang baru? Hidup di dalam Yesus, ya. Nah, ketika kita hidup di dalam Tuhan Yesus, di dalam Yesus, kita sekarang harus melakukan atau tunduk pada sistem yang dibangun oleh Tuhan Yesus, yaitu sistem kerajaan surga. Ketika kita sadar akan perkara ini dan melakukannya, otomatis Bapak Ibu Saudara, kebenaran itu akan memerdekakan Bapak Ibu Saudara, sehingga dunia tidak bisa lagi mengikat kita, dan kita keluar dari dunia ini. Amin. Nah, Saudara, kita buka slide kita ya. Jadi malam hari ini kita belajar bersama-sama. Ini adalah bagian yang keempat ya, tentang jangan mengasihi dunia. Nah, Saudara, dia mau sekarang setelah kita dipisahkan dari dunia ini, kita akan menjadi orang yang berbeda, ya, tampil beda, tampil beda, ya, lah Saudara. Jadi hidupmu bukan lagi diwarnai dengan dunia. Ketika Anda keluar dari sistem dunia ini, nanti gaya hidup kita, ya, cara memandang, cara kita mengolah sesuatu, cara kita berbicara pun nanti akan berbeda. Sehingga tampil kita ini akan tampil beda dengan orang-orang dunia, ya. Hidup kita akan berbeda. Bagaimana kita memulai supaya kita bisa tampil beda tersebut? Nah, Saudara, kita lihat materi kita ya malam hari ini. Perhatikan apa yang Tuhan katakan mengenai asal-usul seseorang. Perhatikan ya. Jadi untuk tampil beda ini, faktor apa yang perlu kita perhatikan? Yang pertama kali adalah ya mengenal asal usul seseorang, ya. Nah, Saudara, ada dua sistem. Satu sistem di bawah air, ya, yakni dunia, dan satu sistem di atas, yakni kerajaan surga. Nah, Bapak Saudara, sekarang kita mengerti. Ketika Tuhan mengentaskan kita, dengan Anda berkomitmen mengambil keputusan dalam sakramen baptisan, Anda sekarang dipisahkan dari dunia ini. Anda bukan lagi orang dunia, tapi Anda adalah warga negara kerajaan surga. Ya, jadi cara memandang, cara melihat hidup kita dimulainya dari sini ini. Sebuah asal usul. Anda itu orang apa? Anda dari mana? Ya, Anda itu orang apa atau dari mana? Jadi setiap hari kesadaran ini harus dibangun. Walaupun Anda masih ada di dalam dunia ini, Paulus berkata, meskipun aku masih ada di dalam dunia ini, senjata-senjata yang kami gunakan adalah bukan senjata-senjata duniawi, tapi senjata-senjata yang diperlengkapi dari kuasa, dari tempat yang maha tinggi. Ya, memang kita selama masih menggunakan tubuh daging ini, Anda masih menginjak, ya, berpijak di bumi yang ada sistem dunia ini. Tapi Anda bukan dari dunia ini, ya. Nah, Saudara, disinilah nanti akan kelihatan perbedaannya. Anda akan dilihat tampil beda oleh orang-orang dunia di sekitar Anda. Sejak kamu dibaptis itu, sejak kamu ikut discipleship,
online discipleship, pemuridan, revival total ministry. Kamu kok jadi beda ya? Cara berpikir berbeda, cara ngomong berbeda, cara mengatasi masalahnya berbeda, cara bereaksi dengan lingkungannya berbeda. Kenapa? Nah, ada apa ketika Anda ikut revival total ministry dalam online discipleship, pemuridan itu? Diajarin apa di situ? Nah, saudara, malam hari ini pelajaran yang sangat berarti dan sangat berharga, dan ini merupakan sebuah prinsip dasar. Ya, perhatikan apa yang Tuhan katakan mengenai asal usul seseorang. Ya, Anda itu asalnya dari mana? Karena Anda sadar bahwa Anda bukan dari dunia lagi, Anda adalah orang kerajaan surga. Jadi sekarang Anda punya sebuah tekad, ya, setiap hari Anda berpikir, aku ini orang surga yang tinggal di bumi. Amin. Tiap hari bekali dengan pemikiran seperti itu. Walaupun aku ini ada di bumi, yang ada sistem kerajaan surga, yang ada sistem dunianya, namun aku ini bukan dari dunia. Tapi aku ini adalah warga negara kerajaan surga. Nah, ketika Anda mulai berkata seperti itu, nanti mungkin ada pertanyaan. Ya, si iblis atau orang-orang sekitar Anda mungkin bertanya, ya, ngapain kamu orang surga di bumi? nah, Anda bisa menjawab begini, saudara. Ya, kalau ada tuduhan, dakwaan seperti itu, Anda bisa berkata, ya, emangnya nggak boleh orang surga ada di bumi? Ya, gambarannya seperti ini. Kalau ada orang Amerika, ya, lalu ada di Indonesia, beda negara, boleh nggak? Boleh. Ya, boleh. Tapi dia bukan jadi penduduk Indonesia. Dia tetap penduduk Amerika, betul? Yang masih memegang, ya, undang-undang, aturan culture, ya, kebudayaan Amerika sana. Kalau toh dia mungkin masuk restoran Padang, itu icip-icip namanya, pengen tahu aja, ya toh. Makanan Padang itu kayak apa sih, gitu kayak itu. Katanya hojak, gitu nggak toh. Katanya enak. Padahal makanan mereka kan bukan Padang, betul nggak ya? Makanan mereka apa? Hamburger. Semuanya serba roti dengan daging, betul nggak loh? Itu makanan dia, orang Amerika. Tapi kalau ada di Indonesia, dia mau makan nasi pecel atau bakea. Nah, itu icip-icip, itu bukan makanan pokok mereka, bukan? Apa dia nggak boleh makan itu? Ya, icip-icip pengen tahu saja, gitu ya. Lah, saudara. Tapi orang Amerika itu tetap penduduk Amerika yang memegang culture-nya Amerika, betul? Nah, kita sebagai warga negara kerajaan surga, selama kita ada di bumi ini, ya, Anda harus tetap kekeh memegang culture kerajaan surga juga, ya. Kebudayaan kerajaan surga itu. Ingat, asal usul Anda adalah orang surga. Lalu kalau ditanya, ngapain kamu ada di bumi ini? Ya, seperti orang Amerika kalau ditanya, ngapain kamu ada di Indonesia? Jawabannya paling, ya, dibilang apa? Ya, aku jadi turis. Jadi turis. Nah, jadi pelancong, jadi turis, ya, untuk melihat Pulau Bali, ya, untuk melihat di apa namanya itu MotoGP kemarin, ya, untuk melihat kota Jakarta dan sebagainya lah, saudara. Nah, dia hanya datang untuk melihat-lihat sekitarnya saja, ya, tapi tidak tinggal menetap di Indonesia seperti ini. Ada batasannya saja. Satu kali dia harus kembali lagi ke asal usulnya, yaitu negara Amerika. Lah, saudara, kita sebagai warga negara kerajaan surga, ya, kita boleh datang di bumi ini untuk jadi turis juga. Tapi kita bukan turis segala turis, ya, sembarang turis. Tapi kita adalah ambasadornya Allah, duta kerajaan surga. Nah, untuk apa? Memperkenalkan
produk surga kepada penduduk bumi ini. Supaya mereka mengerti, adu banding, adu tanding dengan sistem dunia ini. Ya, memberitahu kepada makhluk-makhluk di atas muka bumi ini, ada sistem yang jauh lebih baik daripada sistem yang dibangun di dunia ini. Yaitu sistem kerajaan surga. Amin. Nah, saudara, dengan kita mengetahui asal-usul kita, nanti hidup Anda akan mulai berubah. Ya. Nah, saudara, jadi hal pertama perhatikan apa yang Tuhan katakan mengenai asal-usul seseorang. Ya. Nah, sekarang yang dipersoalkan oleh Tuhan, ya, sekarang bukan seseorang itu berbuat dosa atau tidak, tetapi apakah seseorang berasal dari sistem di atas atau sistem di bawah. Amin. Nah, tadi sudah saya beri gambaran, ya. Bukan berarti orang Amerika yang makan makanan Padang tadi itu dia berubah jadi orang Indonesia, enggak. Betul enggak ya? Nah, mungkin ada warga negara kerajaan surga yang masih terpeleset dan suatu kali dia jatuh dalam dosa, ya. Tapi saudara, bukan persoalannya berdosa atau tidaknya yang dipersoalkan oleh Tuhan, ya. Kesadaran tentang asal usul, ya, itu yang paling lebih penting. Ketika dia tahu bahwa dia ada warga negara kerajaan surga, dia akan berhenti untuk melakukan berbuat dosa nantinya. Kenapa? Itu bukan culture-nya. Itu bukan aslinya dia. Ya. Nah, saudara, untuk sebuah perubahan berarti sekarang di sini dimulai dari menyadari dari mana kita berasal, ya. Jadi boleh disimpulkan gini, saudara, ya. Asal usulnya itulah yang terpenting. Amin. Yang berasal dari bawah adalah semua orang yang dilahirkan secara daging. Sedangkan yang dari atas adalah yang dilahirkan dari roh. Nah, saudara, kan tahu ya? Semua yang lahir di bawah ini, dalam sistem dunia ini, mereka disebut daging. Tapi mereka yang lahir dalam roh, dari surga, dia disebut makhluk roh, dilahirkan dari roh. Tuhan Yesus berkata begini, ya, daging itu lemah, roh itu penurut. Jadi orang yang lahir dari daging itu lemah. Lemah itu boleh saya ganti dengan istilah bandel. Ya, kalau diperbaiki nggak bisa, diarahkan nggak mau. Kenapa? Daging, ya. Nah, suka membantah, nggak mau untuk diperbaiki, itu daging. Gambarannya seperti kerbau itu, ya. Kerbau itu memang habitatnya, dia sukanya ada di dalam kubangan, ya, dalam kubangan air yang kotor seperti itu loh. Itu memang habitat daripada kerbau. Mungkin suatu hari Anda kasihan melihat kerbau yang kotor dengan lumpur di kulitnya itu, ya. Lalu Anda seret lalu keluar dari kubangan itu. Lalu Anda mandiin, ya, pakai rinso dan sebagainya sampai bersih gitu, ya. Nah, ketika Anda lepas, apa yang dilakukan pertama kali, ya, oleh si kerbau itu? Dia pergi kemana? Masuk lagi ke kubangan. Kenapa? Ya dasar kebo, betul nggak itu? Ya memang dasarnya itu. Habitatnya seperti itu, sukanya di situ. Si kerbau itu tidak suka bersih. Nah, padahal Anda pengen melihat kerbau itu bersih. Daging sama, saudara. Kalau kita lahir di sistem dunia, yang disebut daging itu, walaupun dididik, ya, banyak sekali, ya, kadang-kadang itu ada pendidikan karakter building, ya. Jadi karakternya dibentuk ini, dan itu segala macam. Tapi saudara, kalau dia asalnya dari daging, nanti dia akan kembali lagi ke habitatnya. Ya, ke habitatnya, you berbuat dosa lagi, salah lagi, dan sebagainya. Tapi saudara, dengan Anda menyadari Anda lahir dari surga, sekarang Anda dilahirkan dari roh, roh itu akan menurut, ya, nurut maunya Tuhan, ya, dipimpin oleh roh, dibenahi
Sehingga setiap hari kita akan mengalami perubahan demi perubahan. Mari kita lihat ayat-ayatnya malam hari ini. Dalam Yohanes pasal 8 ayat yang ke-23. Nah, Yohanes 8 ayat 23. Mari kita baca bersama-sama. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Nah, saudara, Tuhan Yesus sedang berdialog dengan ahli Taurat. Ya, orang-orang Farisi. Dia berkata tentang apa? Tentang asal-usul. Kenapa pikiran Tuhan Yesus nggak sama dengan pikiran ahli Taurat? Walaupun sama-sama belajar agama, belajar Tuhan. Betul nggak? Tapi Anda lihat, konsep cara berpikirnya berbeda. Kenapa mereka berbeda? Karena mereka berbeda asal-usulnya. Yesus berkata, kamu itu berasal dari bawah. Aku dari atas. Kamu dari dunia. Aku bukan dari dunia ini. Sistem dunia ini nggak pernah bisa cocok dengan sistem kerajaan surga. Ya, nah saudara, sekarang kita mulai mengetahui betapa pentingnya asal-usul seseorang itu akan menentukan kemana dia akan bertumbuh nantinya. Ya, kalau Anda mau jadi seperti Tuhan Yesus, ikutin apa yang Tuhan Yesus katakan hari ini. Dia berkata kepada ahli Taurat, kamu itu berasal dari bawah, aku dari atas. Ya, cara memandang sekarang begitu. Tapi jangan mengolok-ngolok. Kamu dari bawah, gua dari atas, nggak usah nyinyir gitu. Ya, itu menjadi prinsip atau pegangan dalam kehidupan kita saja. Ya, aku ini dari atas, dia dari bawah. Makanya beda. Beda cara memandang, beda cara berpikir, beda cara bereaksinya. Amin. Nah, saudara, kenapa? Karena yang dari bawah itu bersifat daging. Ya, yang dilahirkan daging itu ujung-ujungnya juga daging. Anda tahu apa itu perbuatan daging ya? Tapi sebelumnya kita baca ayatnya dalam Yohanes pasal 3 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Yohanes 3 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Mari kita baca ya. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Sekali lagi ya. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran. Karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Satu hari, Tuhan Yesus ketemu dengan ahli Taurat. Dan ahli Taurat itu namanya Nikodemus. Dia muridnya Gamaliel, guru besar Gamaliel itu. Ya, dia punya hati yang berbeda daripada ahli-ahli Taurat yang lainnya. Tapi karena ya jabatan sebagai ahli Taurat ini, itu yang menghalangi dia untuk datang kepada Tuhan Yesus. Sehingga dia pilih waktu tengah malam. Dia menyelinap untuk ketemu dengan Tuhan Yesus. Dan saya herannya begini. Ketika ketemu dengan Tuhan Yesus di malam hari itu, padahal Nikodemus dengan Tuhan Yesus itu umurnya kan beda ya. Yesus kira-kira umurnya waktu itu 33 atau 32 tahun. Ketemu dengan Nikodemus yang usianya di atas hampir 60 lah. Ya. Nah, saudara, tapi Nikodemus itu panggil Tuhan Yesus guru. Guru. Gitu. Nah, saudara, kenapa? Dia heran. Dia respect dengan Tuhan Yesus ini. Ada sesuatu yang lain. Yesus itu tampil beda. Ya, tidak seperti ahli Taurat. Tidak seperti orang-orang Farisi. Gaya khotbahnya juga berbeda. Ya. Nah, ada beberapa orang, saya ingat waktu itu kami ke Ujung Pandang, ya, kami berempat. Saya, Pak Andreas, Ibu Dorcas Daud, dan Pak Daud. Jadi kami melakukan perjalanan selama 2 minggu. Seminggu, 6 hari ada di Toraja. Lalu kita transit lagi balik ke Ujung Pandang. Lalu kita mengarah ke apa itu namanya?
yang sebelahnya Gunung Toraja itu, lupa itu ya. Nah, di Mamasa, ya, ke Mamasa ya, Mamasa ke sana 6 hari lagi balik lagi. Nah, ketika kami datang hari Minggu itu, nah Pak Andreas itu kenal dengan bapaknya Johanandoyo ya, pendeta Johanandoyo itu. Nah, adiknya menjadi gembala di Ujung Pandang, namanya Yusak Handoyo, GBI di sana. Nah, saudara, ketika mendengar Pak Andreas ada di situ, maka Pak Andreas diberi kesempatan untuk khotbah di gerejanya. Nah, Bu Daud sama teman saya Vera, sama Pak Daud, pelayanan kemana nggak tahu, saya mendampingi Pak Andreas. Nah, saudara, selesai, biasa ini Pak Andreas waktu itu masih main altar call, ya, karena Pak Andreas kadang-kadang nggak bisa ngangkat lagu, makanya panggil saya untuk naik ke mimbar untuk membantu, ya, lalu kita sembah bareng gitu ya, sama Pak Andreas, wah hadirat Allah luar biasa, lalu Pak Andreas mulai melakukan altar call dan sebagainya. Selesai diajak makan, ya, dimakan di sop bersaudara, sop saudara, itu ya. Nah disitulah si Pak Yusak ini Handoyo bilang gini, Pak, wah khotbahnya beda. Powerful. Nah, kok bisa begini? Iya, banyak orang pinter ya khotbah, tapi no power, nggak ada hasilnya, hanya sebuah teori belaka. Tapi apa yang Bapak katakan, ya Bapak tunjukkan. Ya, ketika Bapak bilang bahwa Yesus itu berkuasa, mujizat terjadi di situ, banyak perkara yang terjadi. Ya, nah saudara, dari situ saya menemukan atau paling enggak mendapatkan gambaran ketika Tuhan Yesus melakukan aktivitasnya di muka bumi ini, banyak orang melihat yang ini beda, tampilnya beda, nggak kayak yang lainnya. Kenapa, saudara? Ya, karena Tuhan Yesus itu beda ya. Makanya ketika dia ketemu dengan ahli Taurat ini, namanya Nikodemus itu, lalu Tuhan Yesus bilang kepada ahli Taurat itu, Nikodemus, dengar ya, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Nikodemus kaget, sampai dia berkata, lahir kembali? Aku setua seperti ini, mau lahir kembali, emakku udah mati. Kalau toh masih hidup terus suruh masuk ke rahimnya lagi, kasihan emak gua dong. Betapa sakitnya. Nah, ya Nikodemus bilang begini sebenarnya. Bagaimana tentang kelahiran kembali itu? Bagaimana saya bisa dilahirkan kembali? Lalu Yesus berkata, kamu itu pengajar Israel. Masalah tentang lahir baru, kelahiran kembali, kamu nggak ngerti. Keterlaluan ini. Ini prinsip dasar, ya. Karena yang dilahirkan dari daging adalah daging, yang dilahirkan dari roh adalah roh. Kamu harus dilahirkan kembali. Ya, kamu pernah lahir dari daging kan? Dari mama papa kan? Nah, sekarang kamu harus lahir satu kali lagi. Lahir dari roh. Ya, lahir dari roh. Jadi semua orang Kristen harus mengalami kelahiran baru. Amin. Saya, saudara, ya, saya itu anak pendeta dari awal, dari kecil. Bapak saya pendeta. Jadi nama Gideon itu bukan nama baptis. Itu asli. Nama sejak saya lahir dikasih nama Gideon. Ya, karena bapak saya pendeta. Nah, saudara, walaupun saya punya nama Alkitab, bapak saya pendeta. Kapan saya lahir baru? Ketika saya sekolah Alkitab, saya belum lahir baru. Karena kala itu tentang lahir baru itu belum lazim, belum umum, ya. Jadi gereja-gereja belum mengajarkan tentang kelahiran baru. Jadi lulus sekolah Alkitab itu belum lahir baru loh, ya. Sudah melayani belum lahir baru. Ketika saya mulai praktek di sebuah kota di daerah Nganjuk, lalu ada ya, hamba Tuhan namanya T.L. Osborne dari luar negeri, dia datang bikin acara di Goskit di Surabaya. Kami datang. Kami ikut KKR dan seminarnya. Di seminar itu, T.L. Osborne itu, sebelum dia membahas satu topik, dia menantang para hamba-hamba Tuhan yang hadir di situ, ya, ribuan hamba Tuhan ada di situ. Nah, saudara,
ditantang kelahiran baru. Disitulah saya baru tahu tentang kelahiran baru. Oh, ada tuh pelajaran seperti itu. Lalu saya membuka hati. Ketika altar call, siapa yang mau lahir baru, silakan maju. Saya itu duduk di tengah, ya, untuk maju ke depan kan jauh loh. Jadi sebelum dia selesai ngomong, saya sudah lari duluan. Supaya apa? Kebagian tempat paling enggak di depan. Lari terus sampai saking pengen lahir baru seperti itu. Ya, saya tanggalnya lupa. Bapak Saudara harus catat itu tanggal kelahiran baru Anda itu jauh lebih penting daripada ulang tahun Anda. Nah, Saudara, waktu itu saya nggak ingat tanggal berapa, itu udah lupa ya. Tapi saya ingat tahunnya, ya, itu tahun 88, ya. Saya lahir baru 88. 1988 saya lahir baru. Ketika saya lahir baru, ada sesuatu. Cara memandang saya berubah. Ya. Saya mengalami pergerakan secara roh. Ya. Bahkan saya bisa melampaui dogma-dogma yang ada di organisasi itu. Ya. Kenapa? Pimpinan roh itu kuat sekali. Mengalir. Pertama saya mulai dipenuhi dengan Roh Kudus, mulai berkarunia, berbahasa roh, ya. Wah, Saudara, exciting sekali. Hidup di dalam roh, mengalami kelahiran baru. Tapi yang penting di sini, Saudara, Anda lihat ya. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Jadi kelahiran itu nanti akan menghasilkan sesuatu menurut asal-muasalnya. Jadi asalmu itu dari atas. Benihmu adalah roh. Yang akan menghasilkan perbuatan roh juga. Ya. Tapi orang yang lahir dari bawah, yang dikelola oleh sistem dunia ini, dia tetap daging ini. Amin. Nah, Saudara, malam hari ini, kalau Bapak Ibu Saudara mau tampil beda, perhatikan asal-usul Anda. Kalau Anda belum lahir baru, malam hari ini, cepat ambil keputusan untuk lahir baru. Sehingga benih Allah itu ada di dalam diri kamu. Amin. Yohanes 15 ayat 19. Mari kita baca sama-sama. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Memang nggak enak, Saudara. Ketika Anda mulai hidup di dalam roh, aniaya mulai terjadi. Karena daging itu selalu menganiaya roh. Betul? Daging itu selalu menganiaya roh. Itu udah nggak bisa dirubah. Kalau Anda hidup dalam roh, daging nggak terima. Pasti akan menganiaya. Ya, sejak dulu. Contoh gini ya, Ismail dengan Ishak. Ismail itu lambang daging, ya enggak? Ishak itu lambang roh. Ismail itu mencoba untuk menghancurkan Ishak itu. Ya, tapi tangan Tuhan sendiri yang menyelamatkan Ishak. Ya, akhirnya Ishaklah yang terpilih untuk menjadi Yakub. Ismail dan siapa? Ismail dan Abraham punya anak. Iya, Ishak. Ishak ya. Nah, Ishak itu, Ishak itulah yang dipilih oleh Allah ya. Lah dagingnya disingkirkan ya. Nah, Anda tahu perbuatan daging itu apa? Akhirnya keturunan Ismail itu jadi seperti keledai liar itu. Amin. Nah, Saudara, kita lanjutkan yuk. Perubahan status terjadi karena dialah yang memilih mereka dan mengeluarkan mereka dari sistem dunia. Bila Anda dipilih oleh Dia, artinya Anda dipilih untuk keluar dari sistem dunia ini untuk hidup di dalam roh. Amin. Nah, pada mulanya kita berada di dalam sistem si iblis dan tak ada jalan keluar. Tetapi sejak Dia memilih kita, pilihan itu membawa kita keluar dari sistemnya iblis. Jadi bagaimana kita keluar dari sistem iblis? Karena Dia pilih Anda. Kau telah memilihku, amin. Dipilih.
dikeluarkan. Nah, dari sistem dunia ini. Nah, saudara, ketika kita dipilih, ya, ada sebuah pergerakan ya, yang merubah di dalam kehidupan kita. Dari sisi pandang masa lampau kita adalah orang-orang yang dipanggil keluar. Makanya gereja itu disebut eklesia, artinya dipanggil keluar, yakni gereja Tuhan ya. Tapi dari sisi pandang hidup kita sekarang, kita adalah tubuh Kristus sesuai ungkapan Dia yang ada di surga. Amin. Nah, sekarang surga itu ya sekarang bukan tujuan kita, tetapi tempat asal usul kita. Ya, jadi banyak orang bikin agama, dia bilang tujuannya adalah surga, ya. Tapi kekristenan tidak. Kita bukan menuju surga. Kita pulang. Kita balik ke asal kita. Amin. Jadi Anda diubah menjadi warga negara kerajaan surga bukan karena Anda menuju surga, bukan. Ketika Anda masih ada di dunia ini, dengan kasih-Nya, Tuhan Yesus memungut Anda. Ya, dikeluarkan dari sistem dunia ini, Anda sejak ada di dunia ini, Anda sudah punya status sebagai warga negara kerajaan surga. Anda orang surga. Kalau Anda mati, Anda bukan menuju surga. Anda pulang. Pulang ke surga, itu rumahmu. Amin. Mereka yang nggak pernah mengalami kelahiran baru dan tidak menyadari dia warga negara kerajaan surga, mereka nggak disebut pulang ke surga. Ingat ya, tidak disebut pulang ke surga. Jadi hari ini Anda pastikan Anda punya hak untuk ya, menjadi warga negara kerajaan surga itu. Sehingga Anda boleh pulang ke tempat asal Anda, yaitu surga itu. Ya, jadi prinsip dasar ini, surga itu sekarang bukan tujuan kita, tetapi tempat asal usul kita. Amin. Dengan mengetahui ya statement ini yang dikatakan oleh Tuhan ini, surga itu sekarang bukan tujuan kita, tetapi tempat asal usul kita. Ini sesuatu yang luar biasa. Amin. Kita memiliki sesuatu yang berasal bukan dari dunia ini, yakni hidupnya. Hidup seperti ini tidak pernah ada di dalam sistem dunia milik iblis itu. Walaupun kita bercampur dengan dunia, tetapi hidupnya membuat kita berbeda dan tidak merasa betah di dalam sistem dunia ini. Sekarang Anda lihat, kalau orang masih pengen terlalu lama hidup di dunia, untuk menikmati ini, menikmati itu. Tuhan jangan panggil saya belum ke Paris loh. Tuhan jangan panggil saya masih mau ke Hong Kong. Tuhan jangan panggil saya masih mau ke mana? Ambon. Atau kemana ya? Ke Raja Ampat. Nah, pengen ya. Traveling dan sebagainya untuk menikmati dunia, alasannya seperti itu ya. Tapi kalau Anda mungkin ya, memang ada pekerjaan surga yang harus dilaksanakan di muka bumi. Paulus berkata begini, ini prinsip Paulus ya. Kalau disuruh pilih, pulang ya atau tinggal di bumi ini, ya Paulus pilih pulang. Ya. Tapi Paulus bilang begini, tapi kalau aku masih hidup di dunia ini, hidup untuk menghasilkan buah. Ingat ya, bukan untuk menikmati dunia dengan segala isinya, dengan segala keindahannya. Jadi kalau Anda masih pengen lebih panjang, diizinkan lebih panjang hidup di dunia ini, artinya Tuhan ingin Anda lebih banyak berbuah di dunia ini. Ya. Nah,
Tapi kalau Anda sudah nggak menghasilkan buah, buat apa lama-lama di dunia ini? Balik nak, cepat balik ke rumah. Ya, lah kumpul papa aja di sana. Ya, lah saudara. Jadi sekarang kita tahu ya, kalau orang sudah mulai merasa nggak betah hidup di dunia ini, sebenarnya dia merindukan apa? Tanah airnya. Amin. Aku mau pulang. Ya, pulang ke asalku. Nah, kesadaran itu kalau muncul itu sebenarnya bagus daripada orang yang masih betah di dunia ini. Ya. Tapi terus bukan berarti kayak orang frustasi gitu ya. Karena masalah banyak di dunia ini gitu gitu. Utang nggak bisa bayar dan sebagainya. Akhirnya bilang, "Tuhan, panggil saya." Enak aja. Bayar utangmu dulu. Baru tak panggil pulang. Ya. Jadi kalau banyak utangnya jangan minta pulang. Tanggung jawab dulu. Bayar pulang, bayar utangnya dulu, ya toh. Jangan meninggalkan hutang ke anak cucu Anda. Kasihan anak cucumu nanti, itu enggak tahu. Anda pulang eng enak, anak cucumu harus nanggung semua utangmu, itu enggak tahu. Nah, saudara, nah beda nih kalau sudah nggak ada masalah di dunia ini, ya, nggak ada yang perlu dikerjakan. Ya, Anda udahlah pulang ke Bapak. Ya, ya, jadi pemikiran seperti itu bisa terjadi karena Anda apa? Mengetahui asal usul Anda, ya, bahwa Anda bukan dari dunia ini, terlepas dari sistemnya. Amin. Nah, Allah Bapa telah memberikan Yesus anaknya sebagai jawaban segala kebutuhan kita di dalam kita. Ia menjadi hikmat bagi kita. Ia bukan memberi sedikit demi sedikit sesuai dengan kebutuhan sesaat kita, tetapi telah memberikan anaknya sepenuhnya untuk tinggal di dalam kita. Ya, saudara, kenapa hikmat itu begitu luar biasa? Ya, karena setiap kita lahir baru, hikmatmu itu sekarang penuh. Hikmatnya Allah atau hikmatnya Bapa yang ada di dalam Yesus itu sekarang ada di dalam diri Anda. Ya, bukan terus pandangannya gini, sedikit-sedikit Tuhan minta hikmat untuk menyelesaikan ini dan itu. Itu keluar masuk dari kehidupan Yesus. Hidup Yesus itu ya menyatu dengan hidup Anda. Ketika Anda membutuhkan hikmat, hikmatmu itu otomatis bisa keluar. Kenapa? Itu sudah diberikan sepenuhnya ketika Anda menjadi miliknya dia dan menyatu dengan dia. Hikmatmu bukan hikmatmu lagi, tapi hikmat Kristus yang ada di dalam diri Anda. Amin. Jadi sekarang Kristus telah menjadi hikmat di dalam kita. Ya. Jadi Kristus itu hikmat dalam kehidupan kita ini. Ayatnya ya bisa kita baca 1 Korintus 30, 1 ayat 30. Ya. Oleh dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita, ya. Kalau di sini dikatakan Allah telah menjadi hikmat bagi kita, ya. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita, ya. Di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan but of him are ye in Christ Jesus who of God is made unto us wisdom and righteousness and sanctification and redemption, ya. Nah, ini dalam terjemahan bebasnya, ia telah menjadi hikmat kita, ya, kebenaran kita, kekudusan kita, dan penebusan kita. Siapa ia di sini? Yesus, ya. Nah, dia telah menjadi hikmat kita. Dia telah membenarkan kita, dia telah menguduskan kita, dan telah menebus kita. Artinya, ya, sini, nah, ini, ya, 1 Yohanes 5 ayat yang ketiga. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Perhatikan di sini Bapak Saudara, ya. Semua yang lahir dari Allah. Jadi mengetahui asal-usul kita, bahwa kita ini lahir dari Allah, kita punya potensi. Potensi apa? Untuk mengalahkan
mengalahkan sistem yang dibangun di atas bumi, yaitu di dalam dunia ini. Nah, inilah yang disebut kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita, ya. Itu yang disebut mengalahkan, ya, iman kita. Nah, saudara, ya, sekarang apa yang perlu kita lakukan untuk lepas dari sistem dunia? Ini pertanyaan, ya. Banyak orang kan pengen keluar karena jerat daripada sistem yang ada di dunia ini. Sebenarnya yang perlu kita lakukan itu nggak ada, ya. Kenapa? Karena kita telah ditaruh di dalam Dia. Dan Dia yang menjadi pemisah antara kita dan dunia ini. Karena kita bukan lagi menjadi bagian dunia, maka sistem dunia itu pasti nantinya akan membenci kita, ya. Jadi adanya kita ini sekarang ada di dalam Dia, ya. Di dalam Dia kita otomatis terpisah dari sistem dunia ini. Nah, kalau ada orang-orang Kristen yang masih, ya, menggunakan sistem dunia ini, dia sebenarnya keluar dari Kristus. Tidak ada di dalam Kristus lagi. Selama mereka ada di dalam Kristus, mereka berpikir seperti Kristus, punya perasaan seperti Kristus, ya. Dia tidak akan dipengaruhi lagi oleh sistem yang ada di dunia ini. Nah, saudara, dunia ini mencoba untuk mempengaruhi, ya, orang-orang yang ada di dalam Kristus, walaupun mereka beragama Kristen, ya. Coba kita lihat di sini, saudara. Dunia ternyata menerima semua perbuatan bercorak Kristen, yakni buah-buah kekristenan. Contoh seperti kejujuran, ya, itu kan ajaran kekristenan, ya, tentang kesopanan, tentang kebaikan dan sebagainya. Tetapi membenci dan menolak kekristenan itu sendiri, yakni Kristus yang hidup di dalam orang percaya. Jadi kalau kita bicara tentang perbuatan kekristenan, dunia masih bisa toleransi, masih bisa terima Anda. Umpama Anda mengajarkan tentang prinsip kejujuran, mereka masih mau menerima. Oh, bagus jujur itu, ya. Nah, sopan, hidup sopan, bagus juga, belajar baik dan sebagainya. Tapi ketika Anda berkata tentang hidup manifestasi, hidup Kristus di dalam hidup Anda, dunia nggak bisa menerimanya, ya, nggak bisa menerimanya. Jadi yang nggak diterima itu apa? Kristusnya, ya, Kristusnya itu loh. Jadi kalau Anda hanya melakukan sesuatu perbuatan saja, dunia masih bisa mengasihi Anda. Tapi yang tidak diterima itu karena Kristusnya. Jadi karena ada Kristus di dalam Anda dan Anda di dalam Kristus, otomatis Anda juga ditolak oleh dunia ini. Amin. Nah, saudara, tapi mirisnya gitu loh, ya. Peradaban Kristen tak lain adalah usaha untuk berdamai dengan sistem dunia. Nah, sekarang yang dilakukan gereja Tuhan itu kan seperti itu. Peradaban untuk berdamai, usaha untuk berdamai dengan sistem dunia. Jadi bagaimana supaya kita tidak dimusuhi dunia ini gimana? Jadi apa yang Anda pikirkan? Supaya saya tidak dimusuhi dunia. Ketika dunia melihat ada Kristus di dalam hidup Anda pasti dimusuhi. Ya, itu konsekuensinya. Maka Tuhan Yesus bilang ketika orang-orang mengikut Yesus, jangan heran, ya, kalau kamu mengikut aku, dunia akan membenci kamu seperti membenci aku. Ya, jadi dibenci dunia ini, saudara, bukan karena Anda jahat, bukan karena Anda melukai dia, betul enggak? Atau Anda urusin masalah mereka, ya. Tapi karena Anda menyatakan Kristus di dalam hidup Anda, hidup Kristus mulai berdampak di dalam hidup Anda, lalu dunia mulai membenci Anda, itu normal. Ya, itu memang harus terjadi seperti itu.
Jadi kalau Anda dibenci oleh dunia karena Kristus, tanda-tanda Kristus di dalam hidup Anda jangan lari. Ya, itu adalah memang sebuah kepastiannya seperti itu. Harus terjadi seperti itu. Ya, karena apa? Anda dibenci karena Kristus. Bukan karena Anda usil loh. Ya, usil ganggu urusan mereka. Itu beda lagi. Kita nggak usah menyerang apa yang terjadi dalam kehidupan mereka. Kita hidupin saja hidup kita. Betul nggak ya? Ketika Anda menjadi orang benar dan mulai menampilkan Kristus di dalam hidup Anda, hidupmu berbeda dengan mereka. Anda tampil beda. Oh, ketahuan tampil beda. Dampak tampil beda ini karena hidup Kristus yang dalam hidup Anda ini, ujung-ujungnya Anda akan ditolak oleh mereka ini. Amin. Nah, saudara, lanjut ya. Tetapi kekristenan sendiri tak mungkin berdamai dengan sistem dunia. Di tengah dunia yang senilai dengan debu ini, ada orang-orang yang hidup mereka tampil beda dengan dunia ini. Amin. Nah, saudara, gak heran Tuhan Yesus berdoa untuk murid-muridnya dalam Yohanes pasal 17. Ayat 15 khususnya. Ya. Ini yang didoakan oleh Tuhan Yesus. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Nah, Tuhan Yesus tahu bahwa di dunia ini akan banyak ancaman. Ya, orang-orang yang mengalami hidup Kristus akan mengalami penderitaan, aniaya dan sebagainya. Tapi apa yang diminta oleh Tuhan Yesus kepada Bapaknya? Aku minta supaya engkau jangan mengangkat mereka, mengambil mereka dari dunia ini. Tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Amin. Jadi Anda tidak diangkat langsung untuk apa? Tidak mengalami namanya penderitaan di dunia ini. Ya, tapi saudara, ada protection. Ya, ada perlindungan. Tuhan Yesus juga dilindungi. Kalau belum waktunya, tidak ada sehelai rambut pun yang bisa jatuh tanpa izin Dia. Amin. Berapa kali Tuhan Yesus mau dibunuh? Tapi karena waktunya belum tiba, Tuhan Yesus lolos. Dia pernah mau didorong ke jurang ya. Tapi dengan enak biasa menembus orang-orang banyak itu nggak ada satupun yang bisa menangkap Dia. Tapi ketika waktunya sudah tiba, Dia memberitahu kepada murid-muridnya, waktunya sudah tiba. Anak manusia akan diserahkan. Dia tahu waktunya. Waktu untuk menderita. Dan anak manusia akan mati. Petrus gak terima. Oh nggak bisa. Tapi Yesus bilang, itu penderitaan yang harus aku jalani. Aku harus terima seperti itu. Karena waktunya sudah tiba. Amin. Nah saudara, ketika Allah Bapa melindungi Anda, tak satu pun bisa menjamah Anda. Amin. Nah, tapi kalau memang waktunya tiba, itu harus terjadi atas izin Dia. Ya sudah, ya kita ikutin saja. Amin. Nah, saudara, mari kita lihat berikutnya. Sorry. Ayo. Orang-orang agamawi akan berusaha keras keluar dari dunia dengan jalan menjauh hal-hal dunia itu. Hidup bertarak. Tetapi bukan itu yang seharusnya kita lakukan. Di sini kita diciptakan menjadi pemenang. Bukan dengan usaha kita, tetapi karena dijadikan berbeda dengan dunia, dengan memberikan hidup Tuhan Yesus di dalam kita. Pengertian beda inilah yang menjadikan kita terlindung dari pengaruh dunia. Sekarang kita tahu ya, Anda dilindungi dari pengaruh dunia. Tapi namanya penderitaan, kadang-kadang Tuhan izinkan. Tapi pengaruh dunianya, dunia tidak bisa menjauhkan Anda dari kasih Tuhan. Amin. Nah, saudara, karena Anda tampil beda, maka Tuhan akhirnya mempromosikan kita. Ya, kalau dulu Tuhan Yesus sebagai terang di dalam dunia ini, ya sekarang Tuhan mau kita yang berbeda ini juga menjadi terang dunia. Banyak macam makhluk
telah diciptakan di masa lampau. Mereka ada di dalam alam roh, namun tingkatan masing-masing berbeda-beda. Mereka yang diciptakan untuk maksud-maksud surgawi diperhalus, sehingga mereka boleh mendekat kepada kami. Ada pula makhluk-makhluk lain yang ditugaskan untuk menjaga, memelihara ciptaan yang lain. Mereka itu jauh dari kami. Tempat kami diam diliputi terang yang tak mudah ditembus oleh mereka. Sementara kami dapat melihat mereka semua. Sedangkan mereka melihat kami sebagai terang saja. Agar mereka dapat datang kepada kami harus mengirim terang kami ke dalam mereka dan membuat mereka seterang kami. Bila mana terang itu padam, mereka akan ditolak oleh terang itu sendiri. Mereka tak mampu datang mendekat kepada kami. Karena itu, kami selalu membutuhkan perantara antara kami dengan mereka. Manusia diciptakan untuk menjadi pembawa terang itu. Tetapi sejak mereka berbuat dosa, terang di dalam mereka telah diambil. Mereka tinggal di dalam kegelapan dan tidak dapat melihat jalan mereka sendiri, apalagi untuk kembali kepada kami. Dengan mengirimkan anakku ke dalam dunia, aku mengirim terang itu kembali kepada mereka. Setelah dosa dibereskan, aku mengirim Roh Kudusku kepada yang percaya untuk memberi terang itu di dalam mereka. Dengan cara itu, aku mengangkat ke tingkat mereka untuk mendekat kepadaku dan menjadi sekutu kami. Terangku meliputi mereka seluruhnya. Memang prosesnya dapat berlangsung lama bagi mereka yang menolak untuk dibersihkan oleh Roh Kudusku. Tetapi dapat menjadi sangat cepat bagi mereka yang rela untuk kembali kepadaku. Setelah terang mereka mencapai kadar tertentu, mereka boleh menjadi wakilku untuk berbicara kepada mereka yang diam di dalam kegelapan. Makin besar terang mereka, makin dalam kegelapan yang dapat mereka capai. Semakin sangat berguna di bawah kontrolku. Jadi ini merupakan isi hati Bapak ya. Bapak itu disebut terang yang tak terhampiri. Semua sedang menuju kepada terang itu. Semua sedang melihat terang itu. Sampai dulu, ya namanya Lucifer, padahal dia sudah mulia. Ya, sebagai malaikat, dia kerub yang boleh tinggal dekat dengan tahta itu. Satu kali dia masih pengen, aku mau duduk di tempat itu. Kenapa? Itu terang yang luar biasa yang diinginkan, yang dilihat. Ya, Bapak yang tinggal di singgasananya, di terang yang tak terhampiri itu, terangnya tidak ada bandingnya. Ya saudara, nah akhirnya sang Bapak itu melahirkan Yesus. Ya, karena produk terang, produknya juga terang juga. Yesus, ya akhirnya mereka membuat manusia dengan satu tujuan. Manusia itu nanti akan membawa terang ke sebuah planet namanya bumi. Karena bumi itu telah diisi dengan kegelapan. Kejadian pasal 1, ya, ayat yang kedua, bumi itu belum berbentuk dan gelap gulita menutupi samudera raya. Ngerti ya maksud saya? Manusia dikirim ke bumi untuk apa? Untuk menerangi bumi. Harusnya seperti itu. Jadi manusia itu disuruh ke bumi untuk membawa terang. Diciptakan di dalam terang untuk menjadi sebuah terang. Tapi karena dosa, dia melanggar, ya, akhirnya sistem dunia ini yang dibangun oleh si iblis itu melenyapkan terang di dalam manusia. Jadi orang yang tinggal di dalam sistem iblis itu disebut tinggal di dalam kegelapan. Amin. Tuhan Yesus datang membawa terang. Setiap orang yang datang kepadanya masuk ke dalam terang itu lagi. Orang yang lahir baru sekarang adalah terang. Amin. Anda dan saya bukan sekedar warga negara kerajaan surga. Tapi sekarang kita tahu, kita kembali kepada habitat kita yang lama. Ketika manusia diciptakan di dalam terang, kelahiran baru Anda mengubah hidup Anda. Sekarang Anda boleh menjadi terang juga itu. Amin. Nah,
Terang apa? Terang dunia. Itu misi awalnya. Harus disadari ya. Ketika Adam dibuat, ditaruh ke bumi, buminya gelap. Adam harus menerangi bumi itu. Dunia yang sedang dibangun, walaupun banyak lampu kelap-kelip, ya, tapi dunia itu tetap gelap. Anda adalah terang. Amin. Nah, dulu sebelum Anda dilahirkan di dalam Yesus, Yesuslah yang awalnya pertama kali diutus oleh Bapaknya untuk menjadi terang di dunia ini. Yohanes 8:12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Amin. Kita ikut Yesus. Anda sekarang punya terang itu. Ada terang di dalam hidup Anda. Nah, ketika Tuhan Yesus mau naik ke surga, dalam Matius 5 ayat 14-16, Tuhan Yesus mendelegasikan tugas ini kepada pengikut-pengikutnya. Dia berkata, Matius 5 ayat 14-16, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang ada di surga. Amin. Ya. Nah, saudara, sekarang kita perhatikan. Kamu adalah terang dunia. Tuhan Yesus menunjuk kepada murid-muridnya. Hari ini, kita sebagai murid Tuhan Yesus, kita juga ditunjuk. Kamu adalah terang dunia. Amin. Dimulai dengan tampil beda. Karena asal-usul Anda dari atas. Hikmat Yesus mengalir di dalam hidup Anda. Anda tampil beda. Sekarang, Anda di dalam Yesus, Anda menerima terang itu, sekarang Anda diwajibkan untuk menjadi terang. Amin. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Nah, saudara, terang yang ditaruh di lembah di bawah ini, mustahil untuk bisa menerangi yang di atas gunung, bukan? Bagaimana supaya terang itu bisa menerangi yang di atas gunung itu, kota di atas gunung itu? Terang yang ada di lembah yang di bawah ini, dia harus diangkat. Dengan dia diangkat, betul nggak? Setinggi gunung itu, nanti dia bisa menerangi kota yang di atas gunung. Ketika Anda merespon, mau menjadi terangnya Allah, hidupmu akan mengalami peningkatan. Usahamu akan semakin berhasil, posisimu akan semakin naik, supaya terangmu bukan hanya terang di kelas bawah, sampai terang di kelas paling atas. Amin. Ngerti maksud saya? Nggak mungkin Anda bisa menerangi kota di atas gunung. Kota di atas gunung itu, kalau posisimu ada di lembah, harus diangkat setinggi gunung. Nanti akan ada promosi dari Tuhan. Kalau Anda dipromosikan oleh Tuhan, ya, itu bukan untuk kesempatan cari duit, bukan. Sebenarnya Tuhan pengen di tempat itulah, di tempat yang tinggi itu, engkau menerangi, ya, lingkungan yang tinggi juga, orang-orang di tempat yang itu. Jadi harus sadar ya, kalau hari ini Bapak Ibu Saudara mengalami promosi dari Tuhan, artinya Tuhan izinkan Anda untuk menjadi terang di tempat yang tinggi itu. Amin. Wah, puji Tuhan, Pak. Ya, dari karyawan, ya, sekarang boleh jadi pimpinan. Wah, kelas direksi. Artinya Anda sekarang boleh menerangi, di kalangan direksi-direksi itu. Ya, nah,
Ada satu orang ya, dia bersyukur karena saya sering khotbah di kantor itu, lalu bilang, Pak, puji Tuhan, karena saya diangkat jadi manajer. Wah, dari karyawan sampai manajer. Oh, berarti sekarang kualitas kamu lebih tinggi, ya, terangmu lebih besar untuk menerangi daerah para manajer seperti itu. Nanti kalau kamu diangkat lebih tinggi lagi, itu seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Engkau bisa menerangi mereka semuanya. Amin. Tapi saudara, jangan sampai terang itu Anda tutup dengan gantang atau dengan tempat tidur. Taruh di kaki Dian. Amin. Taruh di tempat yang sebenarnya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Ya, Tuhan tidak mau, Tuhan tidak ingin Anda menarik diri dari dunia ini. Dia mau Anda menjadi terang di atas dunia ini. Ya, jelas bahwa bukan maksud dia agar orang percaya melarikan diri atau bersembunyi dari dunia, tetapi justru berada di dalam dunia menjadi terang. Amin. Kolose 2 ayat 20 sampai 22. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Jangan jamah ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang-barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Ya, nah saudara, sekarang kan banyak ya mereka mengajarkan jangan jamah ini, jangan sentuh ini dan sebagainya ya. Nah saudara, itu cuma aturan-aturan tentang barang-barang di dunia. Tapi jauh lebih itu sebenarnya kehidupan Anda memancarkan terang Kristus di dalam kehidupan kita ini. Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ya, nah berbeda dengan hidup Yohanes Pembaptis. Ya, pembaptis itu tinggal di padang gurun dan menjauhi dunia. Kenapa? Karena memang ia sendiri hanya datang menjadi saksi bagi terang itu. Yohanes itu bukan terang itu sendiri. Kita justru hidup di dalam dunia, tetapi tak bercampur dengan dunia. Bukan dengan menghafal aturan-aturan apa yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan. Tetapi karena ada keilahian di dalam roh kita yang dilahirkan oleh Roh Kudus. Ya, nah saudara, kalau Yohanes itu enggak boleh, karena dia bukan terang itu. Tapi kalau terang yang sesungguhnya ini, Anda dijadikan terang seperti itu, ya, Anda nggak usah menghafalkan tentang aturan ini, aturan itu. Anda harus masuk ke dunia ini. Tapi hidupmu harus tampil beda. Tunjukkan Kristus yang ada di dalam dirimu, ya. Nanti protection Allah ini yang menghindarkan Anda dari sistem dunia ini. Anda akan membawa dampak pengaruh kepada mereka, ya. Nah, saudara, hidup dalam kerajaan Allah artinya apa? Kita hidup dalam sebuah kebenaran, ya. Tadi dikatakan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita dalam Roh Kudus adalah hal-hal yang tak ada di dalam dunia. Itu produknya surga yang harus dibawa oleh terang. Pertama kebenaran, ya, hidup benar, berpikir benar, ya. Damai sejahtera itu hati Anda. Sukacita dalam Roh Kudus, ya, itu enggak ada dalam dunia. Dan Anda harus bisa menunjukkan Anda tampil beda, punya kebenaran, punya damai sejahtera, dan hidup dalam sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Misinya apa? Kita mengalahkan dunia bukan dengan cara menjauhi hal-hal duniawi, tetapi dengan menjadi beda dengan dunia dengan cara positif. Yakni dengan memiliki kasih, memiliki sukacita, memiliki damai sejahtera yang tak diberikan oleh dunia, tetapi yang amat dibutuhkan oleh setiap orang. Ya,
Jadi yang masih uplek tentang, oh jangan pegang ini, jangan sentuh ini, jangan sentuh itu. Ya, nah itu sebenarnya aturan-aturan. Ya, nah yang nggak terlalu penting sebenarnya. Ingat, kalau tugas Anda sebagai terang, itu nggak mempengaruhi Anda. Aku harus masuk ke situ. Aku tidak dipengaruhi, tapi aku mampu mempengaruhinya. Karena ada satu hukum ya di alam roh. Jika terang itu datang, maka kegelapan itu harus lenyap. Ya, siapa dipengaruhi siapa? Terang mempengaruhi kegelapan. Kegelapan tidak mempengaruhi terang. Tapi kalau Anda bukan terang, Anda jamah ini, jamah itu, Anda ketepa, Anda ketularan, ya. Tapi kalau Anda terang, Anda beda, ya. Karena apa? Anda pasti menang, ada di situ, ya. Nah, saudara, lanjut lagi, ya. Bukan itu saja, tetapi kita, ya, punya tugas lebih jauh, yakni memberitahu semua orang bahwa bila mereka berpaling kepadanya, terang Allah yang memancar dari wajah Tuhan Yesus akan membebaskan mereka dari kesia-siaan sistem dunia dan membawa kepada kepenuhannya. Karena ia telah mengalahkan dunia dan kita ditempatkan di dalam dia. Kita menjadi sama seperti dia. Setan tak mampu mengusik kita, bahkan kehadiran kita di dunia merupakan duri dalam daging bagi rencana dan maksud di dunia ini. Ya, nah, saudara, kita memuliakan Allah bukan dengan cara meninggalkan dunia, bahkan sebaliknya dengan memancarkan terangnya di dalam dunia. Surga bukan tempat memuliakan dia, tetapi tempat memuji-muji dia. Tempat untuk mempermuliakan dia adalah di sini, di dunia ini. Kunci kemenangan kita terletak pada iman kepada kemenangan anak-anak Allah. Ya, nah saudara, surga ini bagus sekali ya. Surga bukan tempat memuliakan dia, tetapi tempat memuji-muji dia. Tempat mempermuliakan dia adalah di bumi ini atau di sini ini. Jadi sebagai terang, caranya mempermuliakan dia. Kehidupan kita ini membawa nama Tuhan dimuliakan di bumi ini. Ya, di surga cuma memuji-muji dia aja. Itu bedanya ya, memuliakan dengan memuji itu. Yuk kita lihat beberapa ayatnya di sini ya. Oke. Yohanes 16:33. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Terus Yohanes 14:30-31. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Ya, satu ayat lagi, 1 Yohanes 5:4-5. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan iman yang mengalahkan dunia. Iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Nah, Bapak Saudara, malam hari ini ya kita belajar 2 poin. Yang pertama, ya, bagaimana kita bisa tampil beda. Perhatikan asal-usul Anda. Kalau Anda dari surga, tampilmu pasti beda. Anda lahir dari atas. Berbeda dengan dunia ini. Walaupun akhirnya Anda nanti juga dibenci oleh dunia, jangan takut. Ada protection Allah. Amin. Sebab Allah dari semula, dia telah menginginkan kita ketika membuat manusia. Manusia itu harus menjadi terang atas dunia ini. Ya. Sekarang dengan Yesus ada di dalam diri kita. Kita adalah terang dunia ini. Pancarkan terang itu dengan cara memuliakan Allah di dunia ini melalui perbuatan kita, sikap kita, hidup di dalam terang, mengalahkan perbuatan-perbuatan kegelapan. Hidupmu akan dibawa naik selevel gunung sehingga engkau bisa menerangi kota yang di atas gunung itu. Amin. Puji Tuhan, besok akan kita akhiri tentang jangan mengasihi dunia ini dengan kita membahas tentang tidak terikat.
ya, bagaimana dilepaskan dari dunia ini, ya. Nah, supaya kita mengetahui terlepas sepenuhnya itu seperti apa. Ya, jadi besok closingnya jangan ketinggalan, supaya kita bisa bersama-sama belajar lagi. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Ya. Oke.